Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry, agen travel online Bimatran ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di kesempatan konten kali ini saya ingin kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya driver-driver travel dan driver-driver keseluruhan ya teman-teman ya. Nah, ini mereka menanyakan kepada saya, Bang, katanya bagaimana cara mengatasi atau tanda-tandanya kalau rem mobil itu mendadak macet ya, seperti itu ya teman-teman ya, mendadak jadi macet atau jadi keras. Ketahui juga penyebabnya itu sangat fatal dah, dan solusinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita ini misalnya ya, kita sebagai pengemudi atau pemilik mobil mungkin pernah mengalami ya yang namanya pedal rem mobil itu menjadi keras. Nah itu hati-hati loh teman-teman ya. Pedal rem yang keras pada waktu diinjak itu bisa berakibat fatal. Tapi bukan berarti Anda harus panik ya. Kalau pedal rem mobil tiba-tiba keras, kita bisa mengatasinya, atau sebaiknya Anda ketahui dulu penyebabnya ya, penyebabnya lalu cari solusinya untuk diperbaiki. Mari teman-teman ya, kita cari solusinya dan kita cari penyebabnya, seperti itu ya teman-teman ya. Apa penyebab rem mobil itu macet ya? Pernah nggak teman-teman itu mengalami dan mengendarai mobil itu lalu tiba-tiba remnya susah untuk diinjak? Pasti Anda bertanya-tanya ya, kira-kira apa penyebabnya handle rem terasa keras seperti ini ya? Umumnya pedal rem yang keras diinjak itu rata-rata ya dia alami oleh pemilik mobil yang usianya sudah tahun tua ya teman-teman ya, seperti itu ya. Lain halnya jika membeli mobil baru dan pemakaiannya pun tidak ekstrim ya, istilahnya itu tidak ekstrim, maka Anda tidak perlu kebingungan mencari apa penyebabnya. Rem kaku atau keras waktu diinjak, kalau Anda pemiliknya keluhan berupa rem mendadak jadi keras, yuk kita simak apa penyebab mobil rem itu menjadi keras, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang pertama itu penyebabnya ialah ini ya teman-teman ya. Penyebabnya adalah kotoran yang menyumbat. Kotoran yang menyumbat di vakumnya itu ya adalah komponen mobil yang berperan di dalam menyalurkan udara ke booster rem agar rem itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Kadangkala vakum hose ini atau selang vakum rem ini menyedot kotoran ya teman-teman ya dari dalam mobil, sehingga menyumbat di aliran udara ya, seharusnya diberikan kepada booster rem, seperti itu ya teman-teman ya. Yang bisa juga disebabkan oleh memang booster rem yang sudah rusak. Kerusakan pada booster rem itu umumnya terletak pada karetnya dan besi yang ada di booster rem itu sendiri. Karet dan besi tersebut akan bergerak ketika pedal remnya itu diinjak. Nah, kalau komponen ini rusak, terutama bagian karet yang getas ya teman-teman ya, maka elastisitas akan berkurang ya, elastisitasnya akan berkurang, sehingga pedal rem itu akan keras untuk diinjak. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman mengalami di jalannya, karena kita ibaratnya itu sebagai pengemudi atau sebagai driver yang berjalan setiap hari, yang minimal kita harus sedikit-sedikit harus tahu ya. Syukur-syukur kita bisa tahu dan kita bisa mengatasinya hal-hal seperti itu ketika kejadian di jalan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pulang. Yang penting kan utamakan itu kita bisa pulang dulu ya, daripada kita nanti istilahnya itu begadang di jalan kan, seperti itu, karena trouble
trouble seperti itu ya. Jadi pastikan Anda mengetahui bagaimana cara mengecek poster rem yang masih bagus atau tidak. Ini secara berkala untuk menghindari resiko ya, untuk menghindari resiko mengerasnya handle rem ya. Kerusakan pada windshield itu, windshield adalah komponen mobil yang berhubungan dengan kampas rem ya. Dorongan hidrolik yang bersumber dari master rem akan diteruskan oleh wheel cylinder dan akan membentuk tenaga mekanik agar kampas rem ini bisa bergerak ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya wheel cylinder ini, maka kampas rem ini bisa bergerak di bidang pengereman, sehingga nanti laju mobil pun menjadi lebih lambat seperti itu ya teman-teman, atau bisa berhenti ya teman-teman ya. Nah, kalau wheel cylinder ini rusak, maka kampas rem bisa jadi tidak bergerak ya. Jadi tidak bergerak ya, tetap mengunci kayak ngunci gitu ya teman-teman ya. Jadi kampas rem ini tidak bergerak, sehingga pengerasan, penggesekan antara kampas rem dengan bidang pengereman pun tidak terjadi seperti itu ya. Atau juga bisa penyebabnya ialah kampas rem ini habis ya teman-teman ya. Kalau kampas rem habis ya, pedal rem susah diinjak, seringkali dikaitkan dengan kampas rem yang habis. Hal ini nyata adanya karena kampas rem ini memiliki peranan penting di dalam rem mobil ya. Kampas rem ini juga habis biasanya ditandai oleh munculnya bau ya, bau hangus ya, kayak hangus gitu ya, kayak bau hangus ya itu sebenarnya saat diinjak seperti itu ya. Nah, untuk mengeceknya habis kampas rem ini, Anda perlu mengeceknya secara berkala. Biasanya pabrik mobil ini merekomendasikan kapan Anda harus melakukan pergantian kampas rem. Umumnya ya teman-teman ya, untuk mobil manual itu dilakukan kampas remnya itu bisa diganti saat mencapai kilometernya itu 60.000 atau 70.000 kilometer ya. Sementara untuk mobil dengan transmisi otomatis bisa mengganti kampas remnya di kilometer 35.000 sampai 45.000 seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang bahayanya dan resikonya itu amatlah besar sekali ya teman-teman ya, apabila kita tidak sama sekali mengetahui tanda-tanda kalau rem kita ini macet, tanda-tanda kalau rem kita ini sudah tipis kampasnya seperti itu ya. Jadi kita wajib tahu ya teman-teman ya, sebagai pengemudi, terutama kita yang setiap hari berangkat di jalan ya, setiap hari kita berangkat di jalan dan kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Jadi apabila kita mengerti, sedikit memahami ya cara-caranya untuk mengatasinya, insya Allah di jalan kita tidak akan menemukan yaitu trouble yang sampai nginep ya. Jadi kita berusaha bagaimana caranya ini agar nanti mobil ini, yang penting kita bisa pulang dulu, atau kalau kita ini travel yang penting bisa ngedrop penumpang dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebagai pengemudi memang dibutuhkan sekali pengalaman seperti itu, mengerti sedikit-sedikit atau mengerti banyak ya juga lebih bagus ya, tentang hal-hal atau kendala-kendala yang jika terjadi trouble di perjalanan ya teman-teman ya. Biasanya yang lebih mengerti ini, pengemudi yang lebih mengerti dan lebih paham itu yang pernah istilahnya itu jadi asisten pengemudi sebelumnya ya. Jadi asisten pengemudi sebelumnya, sebelum dia jadi driver sendiri seperti itu lebih berpengalaman ya teman-teman ya. Bukan kita merendahkan pengemudi lain, tetapi kalau dibandingkan dengan yang pengemudi yang belajarnya kursus, dia hanya tahu setir doang, suara baut jok bunyi aja dia nggak bisa nyari, kadang-kadang baut roda kendor aja dia nggak bisa ngencengin. Nah itu kalau biasanya kalau yang yang benar-benar langsungan aja istilahnya, itu hanya belajar setir aja ya, nggak belajar hal-hal yang di luar
setir ya. Jadi harus itu ditambah pengalamannya ya untuk hal-hal seperti itu, karena kita yang namanya pengemudi ini kita akan selalu menghadapi hal-hal seperti itu ya, walaupun trouble itu pasti ada saja seiring berjalannya waktu, semakin tuanya unit seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih.